Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifa Sabila Zahra dengan NPM 2202060124 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Dengan mata kuliah yaitu pelayanan klasikal. Di sini saya melakukan layanan klasikal untuk syarat mata kuliah pelayanan klasikal. Saya melakukan pelayanan klasikal ini melalui video daring. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yaitu cara mengelola emosi. Sebelumnya saya mulai tema ini, nantinya teman-teman bisa like, komen, dan subscribe video saya agar nantinya saya mengetahui kehadiran teman-teman di sini. Nah, pernahkah kalian mengalami emosi? Mengapa saya mengambil tema ini? Karena banyaknya teman-teman yang sekarang mengalami emosi, seperti tiba-tiba ingin menangis padahal tidak tahu kenapa, dan juga merasa bersalah, kecewa, bahkan sedih sepanjang hari hanya karena satu komentar orang lain, atau merasa tidak punya semangat karena suasana hati yang buruk. Jika iya, maka itu adalah bagian dari pengalaman emosi. Semua orang, dari baik anak-anak hingga orang dewasa, pernah mengalami hal seperti ini. Yang membedakannya adalah bagaimana kita menyikapinya. Tujuan saya mengangkat tema ini agar kita bisa mengelola emosi yang ada pada diri kita. Nah, apa sih itu emosi? Emosi itu secara psikologis adalah reaksi kompleks yang muncul ketika seseorang menghadapi suatu situasi atau stimulus tertentu. Emosi ini melibatkan pikiran, yaitu bagaimana kita menilai suatu situasi. Yang kedua ada dari perasaan, yaitu apa yang kita rasakan secara internal. Dan juga dilihat dari perilaku atau respon, yaitu bagaimana kita mengekspresikannya. Nah, misalnya saat kamu mendapatkan nilai jelek, pastinya kita akan merasakan sedih. Sedih adalah salah satu dari emosi. Pasti pikiran kita yaitu aku bodoh, aku gagal. Itu adalah perasaan sedih, malu, kesal. Pasti perilaku kita menangis, marah, menyendiri, atau malah tidak peduli. Setiap orang pasti pernah mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba, kadang merasa sedih tanpa sebab, marah karena hal-hal kecil itu, atau merasa lelah dan tidak bersemangat. Semua itu adalah bagian dari emosi. Jadi, emosi merupakan reaksi alami yang muncul dari pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang saat menghadapi situasi tertentu. Emosi ini tidak selalu muncul secara sadar, tetapi ia sangat mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan membuat keputusan. Karena penting bagi kita untuk mengenali dan mengelola emosi dengan cara yang sangat sehat. Nah, ada beberapa macam-macam emosi. Ternyata emosi itu berbagai-bagai macam ya. Mari akan saya bahas satu persatu mengenai macam-macam emosi. Yang pertama, emosi itu dibagi menjadi dua bagian. Ada emosi negatif dan ada emosi positif. Emosi positif seperti senang, cinta, bangga, rasa syukur, membuat seseorang merasa nyaman, damai, lebih produktif. Sebaliknya, emosi negatif seperti marah, kecewa, takut, iri hati bisa membuat kita merasa tidak nyaman. Namun, perlu dipahami bahwa emosi negatif bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, karena keberadaannya juga memberikan sinyal bahwa adanya hal yang perlu kita perhatikan atau perbaiki. Masalahnya muncul ketika emosi negatif tidak dikelola dengan baik dan justru dibiarkan. Mengendalikan diri itu sangat susah.
Karena emosi negatif itu adalah emosi yang tidak seharusnya kita timbulkan terhadap orang lain. Penting nih dicatat teman-teman, emosi negatif bukan berarti emosi buruk. Emosi ini juga punya fungsi penting seperti memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diatasi. Masalahnya muncul apabila emosi ini tidak dikelola dengan baik. Itu dapat menyebabkan emosi negatif itu ada pada diri kita. Ada bahaya jika kita tidak bisa mengontrol emosi. Jika kita tidak mampu untuk mengendalikan, mengatur emosi, dampaknya bisa cukup serius. Seperti yang pertama, terputusnya relasi. Orang jadi tidak nyaman dekat kita karena kita selalu emosi. Jadi terputusnya relasi antara kita dan orang lain. Yang selanjutnya, sering bertengkar dengan teman, keluarga, atau pasangan. Itu juga salah satu contoh dari cara pengelolaan emosi tidak baik. Yang kedua, kesehatan fisik terganggu seperti tekanan darah, sakit kepala, masalah pencernaan, dan gangguan tidur. Yang ketiga, stres dan gangguan mental seperti mudah cemas atau anxiety, depresi, dan merasa hampa atau kehilangan makna. Maksudnya di sini ini adalah beberapa contohnya. Dan yang keempat, ada sulit berpikir jernih. Jadi, emosi ini bisa membuat kita sulit berpikir jernih. Emosi yang mendominasi membuat otak kita sulit fokus dan mengembalikan keputusan dan mengambil keputusan dengan normal. Sangat sulit sekali. Yang keempat, yang kelima, ada performa menurun di sekolah, tempat kerjaan, atau kegiatan harian lainnya. Nah, ketika emosi tidak terkendali, dampaknya bisa merugikan berbagai aspek kehidupan, baik dari sisi hubungan sosial, orang yang sering marah, mudah tersinggung, atau emosi cenderung dijauhi oleh orang-orang terdekatnya. Emosi yang meluap juga bisa membuat seseorang mengucapkan atau melakukan hal-hal yang merusak relasi. Dari sisi kesehatan, stres yang berkepanjangan akibat emosi negatif dapat memicu penyakit seperti hipertensi, sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga insomnia. Nah, secara mental, emosi yang tidak terkendali bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan, depresi, ataupun perasaan rendah diri. Emosi yang berlebihan juga membuat otak kita sulit berpikir jernih, sehingga seseorang bisa kehilangan fokus terhadap dirinya, penurunan produktivitas, bahkan kehilangan arah hidupnya akibat tidak bisa mengontrol emosi tersebut. Nah, jadi banyak ya masalah-masalah yang akan timbul jika kita tidak bisa mengontrol emosi. Selanjutnya, apakah boleh marah? Ternyata marah itu boleh. Marah boleh, tapi asal jangan. Marah ini adalah emosi yang kita alami dan itu pun normal. Banyak yang bertanya, apakah marah itu salah? Jawabannya adalah tidak. Marah merupakan emosi yang sangat manusiawi dan wajar. Namun, cara seseorang menyalurkan kemarahan itu yang menentukan apakah marah menjadi sehat atau merusak. Marah boleh saja, asal tidak dilampiaskan kepada orang yang tidak bersalah, tidak diekspresikan dengan kekerasan atau merusak barang, tidak dilakukan di tempat-tempat atau waktu yang tepat, tidak dipendam terlalu lama, serta tidak digunakan sebagai alat untuk mencari perhatian. Marah yang disampaikan secara asertif justru bisa membuat kita menyelesaikan masalah dan memperbaiki komunikasi. Nah, jadi ternyata marah itu boleh, tapi asal jangan yang saya sebutkan tadi. Namun, ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan saat kita marah. Yang pertama, marah itu jangan dilampiaskan kepada orang yang tidak bersalah. Yang kedua, jangan diekspresikan dengan kekerasan. Contoh, pasti kalian pernah marah-marah,
dan melampiaskan kepada orang lain. Itu sama dengan. Nah, yang ketiga, jangan diledekkan di tempat atau waktu yang salah. Yang keempat, jangan dipendam atau lama-lama karena bisa berubah jadi dendam. Jadi marah yang kita pendam itu bisa berubah jadi dendam. Yang kelima, jangan digunakan untuk mencari simpati atau perhatian orang lain. Kita banyak marah dan marah kita itu untuk mencari perhatian orang lain saja. Itu sangat tidak boleh. Yang selanjutnya, cara mengontrol emosi dengan sehat. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang bisa kita coba setiap harinya. Salah satunya sudah saya rangkum. Yang pertama yaitu sadari emosimu. Latih kesadaran diri untuk mengenali, yaitu seperti aku sedang marah, aku sedang kecewa, aku sedang takut. Selanjutnya, yang kedua, ambil jeda. Ambil jeda maksudnya di sini daripada langsung bereaksi, diam sebentar. Diam bukan berarti lemah ya ketika kita sedang emosi, tetapi diam ini dapat memberikan ruang kita untuk berpikir apakah tindakan yang kita ambil benar atau salah. Yang ketiga, tarik nafas dalam-dalam. Bernapas perlahan membantu sistem saraf kita menetapkan diri, dan teknik ini sangat efektif untuk meredam emosi kita. Yang keempat, berhitung dalam hati dan juga berzikir. Berzikir ini dapat menenangkan rasa emosi kita, dan hitung dari 1 sampai 10 atau ucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan seperti aku tenang, aku bisa mengatasinya. Itu adalah salah satu contoh kalimat yang bisa menenangkan kita di saat kita lagi emosi. Yang kelima, lampiaskan secara positif seperti berolahraga, menulis, mendengarkan musik, berdoa, atau meditasi. Dan juga curhat dengan orang-orang dipercaya juga sangat efektif untuk meredakan emosi. Selanjutnya ada bersikap realistis. Jangan menuntun segalanya untuk sempurna. Terimalah bahwa kesalahan dan kekecewaan adalah bagian dari hidup. Mungkin itu adalah beberapa cara-cara kita untuk mengentaskan emosi. Mengapa penting mengontrol emosi? Karena mengendalikan emosi ini kita lebih dihargai dari lingkungan sosial kita. Kita lebih tenang dan tidak mudah stres, dan juga kita bisa mengambil keputusan lebih bijak lagi. Dan selanjutnya, hubungan dengan orang yang lebih sehat, dan juga kita tidak dikuasai oleh emosi, tetapi kita mampu mengendalikannya. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan dari layanan kita pada hari ini, emosi itu berbagai macam. Ada emosi sedih, senang, marah, takut, dan juga stres. Itu adalah berbagai macam emosi. Emosi adalah teman, bukan musuh. Emosi bukan hal yang harus disembunyikan atau dipendam. Emosi ini adalah bagian dari kita sebagai manusia. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola dan mengekspresikannya secara sehat. Agar tidak dikuasai oleh emosi negatif, kita atau seseorang perlu belajar tata cara-cara untuk mengelola. Langkah pertama adalah menyadari dan mengenali emosi yang sedang kita rasakan. Banyak orang terburu-buru bertindak tanpa menyadari emosi apa yang sedang ia rasakan. Setelah sadar, berikan jeda dulu pada diri kita untuk tidak bereaksi spontan. Diam sejenak, menarik nafas dalam-dalam, atau berhitung secara perlahan. Itu bisa membuat sistem syaraf menjadi lebih tenang, dan orang-orang yang religius biasanya menggunakan zikir atau berdoa untuk menenangkan dirinya. Nah, setelah itu, emosi bisa disalurkan melalui aktivitas positif seperti menulis, menggambar, berolahraga, berbicara
kepada orang-orang yang dipercaya. Yang penting adalah tidak memendam dan tidak melampiaskan secara blak-blakan kepada orang lain. Itu dapat merugikan kita sendiri. Mengontrol emosi bukan berarti menekan perasaan, melainkan belajar untuk mengatur kapan, di mana, dan bagaimana emosi itu diekspresikan dengan cara yang sehat dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ketika seseorang mampu mengelola emosinya, ia akan lebih disukai, lebih dipercaya, dan lebih dihargai dalam lingkungan sosialnya. Ia juga mampu mengambil keputusan secara bijak, tetapi tenang dalam tekanan dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Mengelola emosi adalah bagian penting dari kecerdasan emosional yang sangat dibutuhkan. Dalam dunia modern saat ini, baik dalam kehidupan pribadi, akademik, maupun profesional, ini sangat digunakan untuk mengelola emosi. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk refleksi harian tentang emosi kita setiap malam. Nah, seperti tanyakan pada diri kita sendiri, emosi apa yang paling kita rasakan hari ini? Apa penyebabnya? Bagaimana kita meresponnya? Apa dampaknya bagi diri dan orang lain? Serta apa yang bisa kita lakukan lebih baik lagi kali ini. Dengan latihan seperti itu, kita tidak hanya belajar mengenali perasaan diri kita sendiri, tetapi juga belajar menjadi pribadi yang lebih matang dan tangguh secara emosional. Pada akhirnya, kita tidak lagi menjadi budak dari emosi, melainkan menjadi pemimpin atas pikiran dan perasaan kita sendiri. Sebab emosi bukan musuh yang harus dimusuhi, tetapi teman yang harus dikenali dan dikendalikan dengan bijak. Nah, mungkin itu saja video saya. Nah, ada jargon. Jangan jadikan budak emosi, jadikan tuan atas perasaan sendiri. Jadi emosi itu sangat penting sekali kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, dan penting untuk dicatat. Emosi itu tidak hanya soal marah-marah saja. Emosi itu banyak tingkatan-tingkatannya, banyak pembagian-pembagiannya. Di antaranya emosi juga emosi bahagia termasuk, emosi marah, emosi stres, emosi lelah. Nah, jadi kita perlu bagaimana cara kita untuk mengelompokkan emosi itu dari supaya agar kita nantinya bisa membagikan ke dalam emosi bentuk positif atau dalam bentuk emosi negatif. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton layanan saya. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin mengkoreksi video ini, langsung saja klik kolom komentar di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe untuk teman-teman semuanya, agar nantinya saya tahu siapa saja yang melihat layanan saya pada kali ini. Terima kasih, dan saya sudah menyimpulkan layanan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.